Pernah gak teman-teman lihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, ataupun YouTube, di mana ada orang yang memamerkan kekayaannya, mempunyai mobil sport mewah, rumah bak istana, jalan-jalan 7 hari 7 malam ke luar negeri, melintasi seluruh dunia, ataupun membagi-bagikan uang kepada orang yang kurang mampu, namun terkesan seperti duitnya nggak habis dan seolah-olah duitnya tuh gampang banget nih, saya kasih kamu, kasih kamu, kasih kamu, kasih kamu. Ataupun ada orang-orang yang lempar handphone, ngebakar duit seolah-olah duit gampang sekali dia dapatkan. Pernah seperti itu? Apabila teman-teman pernah menemukan hal demikian, selamat. Saya juga pernah. Nah, mari kita di video ini ngebahas soal tersebut. Karena hal-hal demikian bisa berbau yang ujung-ujungnya ke penipuan. Nah, apakah itu teman-teman? Benar, itu adalah flexing. Apakah flexing semuanya berarah negatif, berbau ke penipuan? Menurut saya pribadi, enggak. Jujur ya teman-teman. Jadi, pertanyaan-pertanyaan di awal video ini membawa kita bahwa hal tersebut adalah flexing, di mana adanya oknum atau orang yang memamerkan kekayaannya kepada orang atau ke khalayak umum. Sombong ya teman-teman. Ya, lu iring kali yuk. Nah, guys, mari kita bahas pelan-pelan ya. Menurut saya, flexing sendiri ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, teman-teman. Teman-teman tahu bisnis MLM ya, teman-teman, MLM yang benar, jangan yang money gaming, teman-teman, yang benar ya. Ya, salah satunya saya ambil contoh seperti MLM obat kesehatan, MLM mungkin olahraga, ataupun MLM asuransi. Menurut saya itu positif. Kenapa? Para leadernya memberikan motivasi kepada bawahannya ya teman-teman ya, kepada orang-orang dia rekrut untuk semangat bekerja. Apabila dia mampu menjual produknya, mampu closing ataupun sebagainya, mungkin ada hadiah-hadiah yang didapatkan seperti liburan ya. Dan gak jarang para pemenangnya itu istilahnya dipamerkan kepada orang teman-teman lainnya agar mereka semua semangat. Wah, kalau saya bisa jualan sampai segitu, saya bisa jalan-jalan ke London. Oh, saya bisa dapatkan mobil dan sebagainya. Menurut saya itu adalah positif ya teman-teman ya. Namun ya teman-teman ya, rupanya hal ini juga bisa diarahkan ke yang namanya penipuan. Seperti apa teman-teman? Teman-teman pasti juga sering ngebaca berita akhir-akhir ini di mana teman-teman binary option teman-teman ya. Sekarang sedang dikupas tuntas karena menurut beberapa sumber mengatakan apabila binary option itu afiliator ya, pengajaknya, kita join ya teman-teman ya, ke dalam link yang dia berikan dan daftar sesuai dengan istilah menggunakan kode referral dia ya teman-teman. Maka ketika kita rugi atau loss, mereka malahan senang, untung. Bro, gua loss terus nih, padahal gua udah pakai teknik mata sapi yang lu ajarkan. Nah, itu merupakan resiko yang harus dihadapi oleh seorang trader. Ingat, loss merupakan cuan yang tertunda. Oh, jadi bagaimana dong? Saldo gua udah habis. Apakah gua harus depo lagi? Yap, benar. Jadi harus depo terus berusaha dan yakin suatu hari akan cuan terus sehingga mobil Ferrari seperti ini bisa kamu bawa pulang. Ya baiklah, aku akan coba lagi dan aku akan depo lagi. Bagus. Ayo depo terus, losmu cuanku. 70%, 30% lah, ataupun beberapa persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal inilah yang berbau ke penipuan. Hubungannya apa? Nah, seperti yang teman-teman ketahui dari contoh-contoh di awal video tadi yang saya tanyakan kepada teman-teman ya, tentu teman-teman sadar ya. Seperti contoh, hanya dengan rebahan saya dapat Lamborghini ini. Tiduran santai di rumah saya sudah bisa keliling dunia. Pengen seperti saya menikmati hidup? Klik link di bawah. Nah, seperti itu. Orang jadi semakin tertarik. Kenapa tertarik teman-teman? Mungkin terbersit di hati teman-teman dan di hati saya. Kok bisa ya usia semuda itu ya, dari mohon maaf latar belakang keluarga yang mungkin nggak ada apa-apanya, namun dalam waktu singkat bisa mencapai kekayaan sedemikian rupa. Mereka bikin apa sih? Penasaran dan akhirnya kita ngeklik link dan dipandu oleh mereka untuk melakukan
trading atau sebagainya. Yung apakah hanya untuk binary option trading dan sebagainya saja? Tidak, di usaha ataupun bisnis lainnya juga ada teman-teman flexing seperti ini, ataupun bau-baunya lebih halus ya teman-teman ya. Contoh seperti yuk ikut join investasi usaha saya, lu tanam modal aja deh, sebulan bisa dapat 50% dari hasil modal yang lu tanam. Wah beneran, saya nggak perlu ngapa-ngapain dapat 50%, 2 bulan cuan dong balik modal seperti itu. Nah itu kurang lebih juga ya teman-teman ya. Jadi bau penipuan ini sangat banyak dikemas khusus untuk menarik perhatian kita agar mau mencurahkan, memberikan duit kita kepada mereka. Seperti itu teman-teman. Lah saya heran ya kok bisa sukses atau bisa dijadikan penipuan banget ya itu kenapa bisa seperti demikian ya Nah teman-teman, kenapa hal demikian bisa sukses teman-teman? Saya menarik beberapa kesimpulan yang mungkin teman-teman juga ngerasa, dan teman-teman apabila benar kesimpulan saya, tolong like video ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, teman-teman sadar nggak di era seperti ini banyak sekali orang yang kepengen ke titik yang namanya kaya atau istilah bahasa gaulnya financial freedom. Nah keren kan? Dalam waktu yang singkat, mudah, instan, bahkan nggak perlu kerja atau usaha keras. Banyak nggak teman-teman? Ini yang menciptakan istilahnya, wah saya mau rebahan dapat 1 miliar. Wah saya mau ongkang kaki besok ada yang kirimin 200 juta. Saya mau santai-santai di rumah kerjaannya. Work smart katanya, work smart supaya duitnya banyak. Alhasil, mindset seperti inilah yang menjerumuskan kita ke dalam penipuan-penipuan demikian. Apalagi ditopang dengan bergelimang harta. Wah, mentor saya saja sudah punya 3 mobil sport, 2 kapal pesiar, 1 pesawat jet pribadi. Saya nggak salah pilih mentor. Dia hanya di usia 26 tahun, 27 tahun. Sudah sukses dalam waktu 2 tahun. Ikut Seperti itu teman-teman. Jadi mindset seperti ini yang menurut saya yang menjerumuskan kita ke dalam hal yang berbau penipuan ini. Namun mohon maaf teman-teman, ada juga beberapa saudara kita yang tertipu karena terpaksa teman-teman. Kenapa saya katakan terpaksa? Di kondisi seperti ini, di masa pandemi ini, mungkin tidak sedikit yang terkena yang namanya PHK. Korban yang kena PHK karena mungkin perusahaan mereka bangkrut atau sebagainya, berusaha mencari pendapatan di mana mungkin ada keluarganya yang sedang kelaparan. Namun kok tega mereka memberikan hal-hal demikian. Wah saya mau setidaknya ingin membantu keluarga, pengen makan kenyang aja 3 kali sehari, sehingga mereka terjerumus. Itu juga merupakan salah satu faktor kenapa metode flexing ini bisa digunakan sebagai metode penipuan baru. Ya teman-teman. Jadi teman-teman, dari awal video sampai pertengahan ini, mari kita menarik kesimpulan agar kita nggak ketipu dengan metode yang namanya flexing ya teman-teman ya. Oke, mari kita sama-sama membahas poin pertama. Apabila teman-teman melihat adanya orang ataupun oknum yang memamerkan kekayaan, namun bau-baunya nggak sedap. Teman-teman, kalau kita yang punya akal sehat, bau-bau nggak sedap itu gampang. Dalam waktu 1 tahun bisa beli mobil sport, jalan-jalan nggak habis, duitnya nggak habis, iPhone dilempar-lempar. Itu kan rasanya kita curiga, teman-teman. Ya. Teman-teman nggak perlu jauh-jauh deh, coba dilihat di sekitar lingkungan teman-teman, orang-orang kaya itu kayak gimana. Rasanya kan kayak ada di meme-meme gitu loh, nasabah prioritas BCA yang pakai singlet, itu singlet putih, celananya pendek, sandalnya jepit. Ya, Swallow mereknya. Kayaknya nggak nampak. Kalau orang-orang ini kok sengaja nampak pamer-pamerin kayaknya, seolah-olah dia mau menarik orang gitu loh teman-teman. Bener nggak? Itu mindset pertama yang menurut saya, ataupun hal pertama yang harus kita curigai. Kalau sudah ada bau-bau kayak gitu, mending kita pergi aja dulu teman-teman ya, nggak usah deket-deket sama mereka. Kemudian hal berikutnya adalah dimana kita harus menghapus mindset
yang ingin kaya secara mudah, secara instan dalam waktu cepat. Ingat teman-teman, mie instan saja perlu waktu untuk supaya jadi agar dapat kita santap. Masa butuh kekayaan yang bermiliar-miliar kita waktunya sesingkat bikin mie instan? Kan nggak mungkin. Ini mungkin karena ada tertanam orang mengatakan work smarter, work smarter, smart work, smart work. Yang menurut saya itu, mohon maaf, agak cenderung salah. Karena balik lagi, seseorang dapat bekerja work smart karena dia sudah work harder. Dia sudah bekerja sangat keras sehingga, contoh ya teman-teman ya, seorang pelukis dapat melukis secara cepat suatu pemandangan hanya dalam 5 menit. Tapi tahukah teman-teman bahwa dia sudah 365 hari, 1 kali 24 jam, ngelukis terus sehingga ketika dia memberikannya, mempertontonkan hasil lukisannya, dia dapat selesai dalam waktu 5 menit doang. Tapi latihan-latihan yang dilakukan itu loh. Di sini ingin memberitahukan kepada kita, dan teman-teman lihat deh orang-orang sukses di luar sana, orang-orang nggak perlu saya sebutin namanya ya teman-teman ya, asal muasal mereka bagaimana ya, dari kerja keras dulu, dan nggak ada yang instan merem tidur wah besok saya dapat 1 miliar. Nggak ada seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya apabila mindset demikian sudah kita hapus, kita lebih aman, terhindar yang namanya penipuan. Kasihan toh, duit akhir-akhir ini kan lebih susah cari di masa pandemi ini. Masa kita masih mau harus tertipu lagi? Ya teman-teman. Dan saya bukan pertama kali ngebahas soal penipuan ini. Juga ada penipuan yang berkedok investasi dan sebagainya. Teman-teman boleh cek di video saya sebelumnya. Nanti saya sematkan di akhir video ini juga. Sehingga teman-teman melihat bahwa, wah rupanya metode penipuan ini banyak sekali. Dan intinya itu sama teman-teman. Mau sebagus apapun metode penipuannya, apabila kita mempunyai mindset yang benar, oh kekayaan itu nggak instan. Kekayaan itu butuh perjuangan dan kerja keras. Jung aja sekarang masih dalam usaha keras dan juga nggak kaya-kaya kok. Seperti itu. Apabila mindset yang kita tanamkan benar, bahwa untuk mencapai suatu titik di mana yang kita impikan, financial freedom, nggak semulus yang diberikan atau dipertontonkan kepada kita yang dinamakan flexing ini. Seperti itu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman, setelah nonton video ini dan nonton video saya yang di akhir nanti teman-teman lihat, oh rupanya ada banyak metode penipuan dan semuanya dikupas atau diberikan, dibungkus secara rapi dan menarik sehingga banyak korban yang tertipu. Terus bagaimana cara melapornya ya? Beberapa bisa terlapor dan beberapa sudah tidak bisa dilaporkan lagi. Harapannya teman-teman, kita lebih bijak lagi, lebih wise ya teman-teman ya. Lebih paham dan lebih cermat dalam menempatkan dana mau kemanapun itu, maupun investasi, bisnis dan sebagainya. Ingat, penipuan mengintai kita di masa seperti ini. So teman-teman, apabila teman-teman masih mempunyai pertanyaan, bingung, ataupun request, drop saja komen di bawah ini. Harapan saya semoga video ini bermanfaat dan video-video saya sebelumnya juga bermanfaat bagi teman-teman. Sehingga kita semua terbebas dari penipuan. Gunakan uang kita ke jalan yang benar, investasi yang benar, trading yang benar, masuk ke bisnis yang benar. Alhasil kedepannya juga akan berlipat dan bertumbuh. Oke teman-teman. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya.